Shalom saudara, kita masuk Anda bertanya Alkitab menjawab episode 301. Shalom saya punya mama mulutnya kasar dan suka maki Kalau marah suka sebut anjing, terus juga suka sumpah anaknya dan menantu. Pertanyaan saya kalau orang tua seperti itu saat disumpah, saat menyumpahi anak dan menantunya, apa kita sebagai anak akan kena? Saya jawab tidak. Kalau anak dan menantu memang tidak salah. Tapi kalau salah nggak usah disumpah juga pasti akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan atau menuai apa yang anak dan menantu tabur. Mama saya ini suka pakai loya dikit-dikit tanyanya loya. Cucu saya ditanyakan ke loya itu semacam apa ya? Orang pinter gitu ya. Apa-apa loya, tapi karena saya udah berpegang erat Tuhan Yesus, saya tolak mama saya pakai barang seperti itu. Saya sedih mama saya seperti itu, makin tua makin susah diubah Saya sangat tertekan sekarang dengan sifat mama saya. Saya dilahirkan dikandung 7 bulan udah nggak ada bapak Saya anak lahir di luar nikah. Cerita hidup saya tragis nggak akan cukup untuk ditulis di sini. Puji Tuhan setahun belakangan ini saya banyak diubah Tuhan lewat Rehoboth melalui pendeta Erastus. Karena kita nggak bisa ibadah di Pluit, jadi saya selalu setia mendengar ajaran Tuhan lewat Truth ID. Saya tahu Rehoboth di bawah suami yang sedikit banyak bawa saya kembali ke Tuhan Mohon pencerahannya. Kamu harus menerima orang tua sebagaimana adanya. Jangan mengenakan ukuran bajumu ke ukuran mamamu. Mamamu tidak bisa kamu paksa untuk memiliki moral, karakter, perilaku seperti yang kamu mau. Begitulah keadaan mama. Jadi belajar untuk menerima tanpa menuntut. Ini akan membuat kamu gak stres. Tetapi tetap menunjukkan kasih yang tulus kepadanya. Ya, kasih yang tulus. Ada momentum yang luar biasa yang nanti Tuhan akan izinkan terjadi sampai mama bertobat. Tapi kalau urusan dengan loya, urusan dengan okultisme, kamu harus tegas menolak. Belajar menerima mama dengan keadaannya. Karena kamu tidak menerima, kamu jadi stres dan mama pun juga tidak bisa harmoni dengan kamu. Untuk hal yang sangat prinsip seperti soal perdukunan, kamu harus tolak. Tapi untuk hal lain kamu bisa mengalah. Jadi kuncinya terimalah mamamu sebagaimana adanya, tanpa menuntut dia menjadi seperti yang kamu mau. Itu saja. Seterusnya, Shalom saya dengan seorang pria dari Palu. Saya berterima kasih untuk kebenaran firman yang Era sampaikan dan mengarahkan saya kepada pertumbuhan untuk serupa dengan Yesus. Era, saya bergumul dengan masa depan saya. Saya sudah setahun selesai kuliah. Tapi saya dapat kerja justru bukan sesuai dengan jurusan saya. Hal ini karena pihak kampus belum menerbitkan ijazah saya, sehingga saya belum punya ijazah untuk melamar kerja sebagai guru. Saat ini sedang melayani Tuhan sebagai kostur dan TU di salah satu gereja di Palu. Saya tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, saya cuma berharap kepada Tuhan rancangannya sempurna. Yang ingin saya tanyakan, apakah Tuhan peduli dengan pergumulan dan cita-cita saya di masa-masa pandemi ini? Terima kasih salam langit baru, bumi baru. Saya tidak tahu umurmu berapa, tapi kelihatannya ini orang muda. Yang pertama, Tuhan memperhatikan kamu lebih dari apa yang kamu bayangkan. Karena Allah itu sangat baik. Dia mengasihimu lebih dari apa yang kamu duga. Ia mempunyai rencana-rencana yang sangat indah di dalam hidupmu.
Bahkan keadaanmu hari ini juga merupakan bagian dari rencana Allah untuk menjadikan kamu jadi orang besar nanti. Catatannya, saya juga pernah mengalami hal-hal seperti ini, bahkan mungkin lebih berat dari yang Anda alami. Tetaplah bertahan dengan keadaan yang ada, ikuti terus Truth ID, nanti Tuhan pasti akan membuka jalan pada waktunya. Jangan membuka jalan sendiri, jangan membuat jalan sendiri, tunggu Tuhan bertindak. Ya, pihak kampus belum menerbitkan ijazah saya. Ini ijazah apa ya? Belum menerbitkan karena belum membayar uang kuliah, atau karena ada masalah dalam kampus itu dengan pihak pemerintah. Tetapi Anda saya lihat belum punya masalah besar sekali. Ya, jalani saja, tunggu Tuhan memberikan petunjuk. Jangan anggap itu masalah besar. Ya, bangun kehidupan yang tidak bercelah. Bangun kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Oke. Dari seseorang, ya. Selamat Bapak Rohaniku, selamat sore Bapak Rohaniku, Pendeta Dr. Era Sabtono dan tim. Ya, saya bersyukur karena masih mengikuti semua acara di Truth ID, apalagi program yang menarik seperti Wanita Surgawi. Ini wanitanya, yang diadakan setiap Senin sore. Saya merasakan Bapak Erastus sebagai orang tua saya yang mengarah, mendidik saya supaya lebih mencintai Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas Raja. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas nasihat pergumulan saya saat ini tentang jiwa saya. Tentang jiwa saya, tahu Tuhan sudah menghapus dosa saya. Tapi saya minta topangan doa dari Bapak Rohaniku, walaupun mungkin Bapak Erastus banyak lagi yang dipikirkan. Saya ingin berkomunikasi karena saat saya bergumul dan mengkonsumsi obat ahli jiwa. Oh, ini orang sakit ya. Dari sakit mungkin depresi gitu ya, atau stres. Mohon saya mau berkonsultasi atau konseling dengan Bapak Pendeta Era Sabtono. Oh iya Bapak Rohaniku, saat ini saya masih sering terintimidasi, juga selalu berpikiran yang negatif tentang suami saya. Juga orang-orang di sekitar saya juga saat ini dalam pelayanan anak. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana, karena masih terpikirkan hal-hal negatif. Tolong Pak Pendeta Erastus, tolong saya. Saya bukan ingin mengandalkan Bapak Rohani saya ini, tapi sebagai manusia yang mempunyai banyak pengetahuan diberikan Tuhan kepada Pak Erastus yang ingin membawa manusia yang banyak kekurangan, kesalahan, dan kelemahan seperti saya ini. Oke, ini wanita ya. Waduh, ini saya tahu Anda ini rasanya orang yang tertekan ya, atau stres atau depresi. Baik, nanti akan dilayani secara pribadi, tetapi tetap ikut Truth ID dan doa pagi jam 5. Ikut terus Truth ID dan doa pagi jam 5, karena itu akan membawa kesembuhan bagi saudari. Ya, oke. Pak Erastus, saya sejak kecil Kristen meski nama saya berbau agama Muslim. Tapi mama saya Kristen dan papa saya sekarang Kristen yang sebelumnya agama Buddha. Saya baru dibaptis tahun 2016. Memang syarat menikah harus dibaptis. Tapi sejujurnya saya memiliki kerinduan dibaptis sejak saya kuliah jauh dari keluarga. Saya kuliah negeri di Pontianak, sedangkan keluarga di Jakarta. Dan saya merasa pertolongan Tuhan sangat nyata menyertai saya saat saya tidak memiliki keluarga dekat saya. Tuhan bantu saya dengan memberikan teman-teman yang baik di sana. Saya memutuskan mengikuti katekisasi dan baptis di GKI karena dekat dengan rumah. Namun sejak 2015 saya suka dibawa ke gereja Rehoboth dan mendengarkan khotbah Bapak karena saya menikah dengan jemaat Bapak GSKI Rehoboth. Saya sempat tidak ke gereja dan kurang dekat dengan Tuhan sejak saya melahirkan kedua anak saya. Saya merasa sangat ditegur Tuhan dengan segala masalah yang menimpa saya sejak awal tahun ini. Awal tahun saya sekeluarga terpapar COVID-19, namun tidak parah. Namun saya masih belum menyadari Tuhan memberikan saya teguran
dan agar saya merubah perilaku saya yang mungkin kurang menyenangkan Tuhan dan sikap saya yang ada melukai orang-orang sekitar saya. Sebelumnya saya tidak sadari, namun hampir sebulan mengikuti doa pagi, saya pahami semua tindakan saya yang mungkin melukai orang-orang di sekitar saya, dan saya berusaha memperbaiki perilaku saya. Saya berusaha sabar dalam menghadapi setiap hal, saya berusaha menyenangkan hati Tuhan. Saya pun meminta maaf ke orang sekitar saya secara langsung, dan saya sempat mengalami stres dengan segala kemelesetan yang saya perbuat. Saya sangat gentar dan takut akan kekekalan abadi. Saya ingin Tuhan menemukan saya berkenan. Saya ingin menyenangkan Tuhan saya. Menyenangkan Tuhan saja. Aduh, saya mendengar ini senang sekali, ya. Anda diubah melalui pelayanan kami, ya, khususnya melalui doa pagi. Doa pagi sudah menjadi berkat bagi banyak orang dan kesaksiannya sudah saya dengar. Doa pagi secara terus-menerus itu luar biasa ya, membawa pengaruh dan dampak yang positif untuk kehidupan rohani. Ya, saya ingin dibimbing Pak menjadi anak Tuhan yang masih berusaha terus agar saya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya terus berusaha meski orang-orang sekitar saya ragu, menganggap saya aneh, dan saya lebih memilih untuk mendengar khotbah Bapak saat jam istirahat kantor. Saya memiliki kerinduan untuk menjadi anggota GSKI dan menyerahkan anak-anak pada penyerahan anak GSKI. Saya tidak menginginkan pengakuan dari manusia. Saya hanya ingin Tuhan mau mengakui saya sebagai anaknya di LP3. Terima kasih. Nama Anda nanti kalau tidak keberatan akan dihubungi oleh staf saya untuk hari penyerahan anak. Saya senang sekali untuk menyerahkan anak Anda kepada Tuhan, ya. Anda bersama suami saya harapkan bisa saya lihat melalui webinar waktu penyerahan anak nanti, ya. Saya bersyukur Anda dijamah Tuhan. Anda takut kekekalan itu isyarat yang jelas bahwa Anda telah dijamah oleh kebenaran firman Tuhan, karena tidak semua orang takut akan kekekalan. Baik, dari usia 30 tahun ini bisa pria atau bisa wanita nih. Salam Pak Erastus, saya dari dulu sangat rajin mendengarkan suara kebenaran, SK. Tapi saat ini saya ada pergumulan. Saat ini saya mencintai dan menjalin hubungan dengan seorang yang masih memiliki suami dan anak. Oh, ini laki-laki. Kita saling mencintai dan dia beragama lain, dan sampai saat ini aku masih cinta dia. Tiap doa aku selalu membawa namanya dalam doaku, dengan harapan bisa dipersatukan dengannya kelak. Karena selama hidup baru kali ini aku jatuh cinta dalam banget, dan aku belum dapat seseorang yang karakteristik sifatnya seperti dia. Efek dari aku selama menjalin hubungan dengan dia, aku jarang mendengarkan SK, dan aku merasa jauh dari Tuhan dengan hal ini. Apa saran Pak Eras agar rasa cinta ini, yang butuh cinta ini, bisa aku kendalikan dan bisa hilang dari hubungan terlarang ini? Yang pertama, tergantung dari dirimu sendiri, bahwa kamu telah melakukan kesalahan yang fatal. Mencintai, menjalin hubungan dengan wanita yang punya suami itu benar-benar hina, ya, tidak bermartabat. Bukan hanya di mata Tuhan, di mata manusia umum saja sudah salah. Jadi kamu harus berani mengatakan tidak walaupun kamu sakit. Lebih baik kamu sakit 3 bulan daripada kamu menderita 30 tahun. Lebih baik kamu sakit 6 bulan daripada kamu menderita 60 tahun. Tegas berkata tidak. Dan saya beritahu ya, masih banyak wanita yang kamu akan bisa mengalami perasaan cinta yang dalam seperti ini ke objek yang benar. Yang jelas kamu mencintai objek yang salah. Dan kamu mendoakan wanita ini, menyebut namanya, dan itu menyedihkan hati Tuhan. Kamu tidak boleh lakukan, karena kamu seperti menghina Tuhan. Seakan-akan Tuhan bisa setuju hubungan seperti ini. Ya, jangan lakukan lagi. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan temukan wanita lain, bukan istri orang. Oke? Oke. Kamu nanti akan menyesal kalau teruskan hubungan ini. Pasti kamu akan menyesal. Jadi kamu jangan teruskan. Oke, selanjutnya Pak Pendeta Erastodono, saya pria usia 65 tahun. Di Bekasi doa saya lebih merah dari kirmis dosa saya
lebih merah dari kirmisi. Saya takut karenanya, lebih takut lagi setelah dengar khotbah Pak Eras 5 tahun yang lalu, tanpa sengaja dari radio butut saya, bahwa orang yang sudah tua susah bertobat, susah diubah. Lebih kurang demikian. Saya sebenarnya mau ikut ibadah di gereja Bapak, tapi tidak bisa karena kaki saya lumpuh diajar Tuhan. Oh ya Pak, saya sebenarnya punya utang buku karangan Bapak. Oh ya, saya sebenarnya punya utang buku karangan Bapak karena saya belum punya uang. Di antaranya doa Bapak kami, Injil yang benar, Lucifer, surga, mencapai kesucian, mengalami Tuhan, kekristenan yang hilang, kematian yang menghidupkan. Berarti, benarkah dosa saya bisa diampuni? Mohon pencerahannya Pak. Saya pendengar setia khotbah Bapak sekarang. Oke. Dosamu merah seperti kirmisi, itu sudah dibereskan. Lebih merah pun Tuhan sudah selesaikan. Jangan ingat-ingat dosa yang sudah Bapak lakukan. Ya. Lalu, Bapak masih bisa berubah. Dengan kalimat ini Bapak pria yang masih bisa berubah. Ya, lalu mengenai hutang, kami tidak merasa Anda berhutang. Bahkan setelah ini staf saya, pendeta dari gereja yang saya layani akan menelpon Anda. Anda akan dikirimi buku lagi. Tidak usah bayar. Anda akan dilayani secara pribadi dan diperhatikan. Oke? Tunggu, orang saya akan menelpon Anda. Ya, kasihan ya. Pak Erastus, Bapak Gembalaku yang sangat saya hormati dan cintai, saya wanita ibu rumah tangga usia 45 tahun, Kristen Protestan. Saya sangat terberkati dengan semua acara di Truth ID. Suami saya Katolik taat usia 62 tahun. Sampai saat ini masih aktif bekerja. Seorang yang sangat bertanggung jawab menafkahi dan melindungi keluarganya. Punya karakter keras, kasar, dan menyakitkan kalau bicara. Tapi tidak ringan tangan, dari tidak pukul-pukul ya. Saya mengenal Pak Eras sejak tahun 2012. Aktif mendengarkan khotbah tiap hari mulai tahun 2015. Awalnya suami saya diam saja. Lama-lama suami bilang, kamu jangan terlalu ekstrim dan percaya dengan Pak Eras. Tapi suami tidak pernah melarang saya mendengarkan khotbah setiap hari. Kemudian suami saya mulai anti dengan khotbah Bapak. Setiap tahu saya mendengarkan khotbah Bapak, ada saja kelakuannya mengganggu, seperti melihat YouTube dengan suara keras, telepon dengan suara keras di sebelah saya, dan lain-lain. Daripada bertengkar sekarang, saya mendengarkan khotbah tidak streaming. Kalau malam hari suami ada di rumah. Ya. Sekarang saya mendengar khotbah tidak streaming. Karena kalau malam hari suami ada di rumah. Suami memang tidak melarang, tapi saya terganggu dengan sikapnya. Saya tidak berani menegur karena takut malah tidak menjadi berkat. Ya, bagus diam saja ya. Selain itu suami juga tidak pernah terima nasihat dan masukan dari saya. Menurut suami, saya sudah terlalu dipengaruhi oleh ajaran Bapak yang menurut dia terlalu ekstrim. Ajaran saya mungkin dianggap terlalu ekstrim oleh sebagian orang, saya sadar. Tapi kalau orang begitu meninggal dunia, lihat kekekalan, baru tahu bahwa yang saya ajarkan itu standar. Tidak terlalu ekstrim, itu standar. Mengingat usia suami saya sudah 60 ke atas, saya rindu suami mau mendengarkan khotbah Bapak tentang berkemas-kemas, kematian yang bermartabat, dan lain-lain. Tapi setiap kali saya ajak mendengarkan, suami langsung menolak dengan muka yang sinis. Terkadang saya kirimi suami cuplikan khotbah Pak Eras lewat IG. Kadang dilihat dan kadang tidak dilihat. Saya sungguh rindu bisa membawa suami lebih dekat dan lebih sungguh berkemas-kemas. Suami selalu merasa dirinya masih muda dan selalu marah kalau disinggung soal kematian. Oh gitu. Suami yang suka melihat foto-foto perempuan gak jelas di Facebook dan foto kiriman WA grup di HP-kunya. Termasuk video-video singkat yang menurut saya ke arah porno. Sudah tua kok masih suka lihat gituan ya Pak. Ya, sudah tua kok masih suka lihat gituan sih Pak. Suami gak bisa dinasihatin soal ini. Oke. Bapak juga sering bilang agar kita jangan terlalu banyak bicara. Tapi lewat kelakuan kita bisa jadi berkat. Mantap Bu, mantap. Tapi meskipun saya banyak diam dan mengalah, kok suami saya tetap anti dengan khotbah Bapak? Belum. Ya.
belum kepentok. Ya. Nanti Tuhan akan ajar dia. Saya nggak bilang Tuhan hajar, Tuhan ajar dia untuk mengerti. Terkadang nggak diam juga sih Pak, bisa emosi juga hadapin suami yang kasar omongannya. Gimana ya caranya Pak agar suami mendengarkan khotbah Pak Eras dan bisa meninggalkan kebiasaan buruk lihat-lihat porno itu Pak? Nah ini masalahnya kalau orang masih mau lihat film porno, masih mencintai dagingnya, ya susah. Mendengar khotbah saya yang mengajak berkemas-kemas hidup suci, ya pasti nanti mengganggu itu. Padahal ya itu yang menyelamatkan. Tapi yang penting Ibu tunjukkan perubahan yang ekstrim. Jadi Ibu sudah ekstrim mendengar khotbah saya di Truth ID, sekarang tunjukkan perubahan yang ekstrim. Kelemah lembutan yang ekstrim, mengalah yang ekstrim, penuh kasih yang ekstrim. Ya, suami biar matanya terbuka. Karena dikatakan dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat 1 bahwa suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan oleh kelakuan baik istri. Terima kasih Pak Eras untuk nasihat dan bimbingannya. Saya sungguh ingin terus menjadi lebih baik, terus dibimbing kami semua ya Pak. Oke, amin. Jadi jangan banyak bicara ya Bu, pokoknya diam saja. Tapi tunjukkan kelakuan yang baik, yang sangat baik, yang baiknya ekstrim. Dan itu bisa mengubah suami. Jadi kalau suami masih mencintai dagingnya, ya itu susah untuk diajak berkemas-kemas. Karena khotbah-khotbah yang saya sampaikan bisa mengganggu dia. Nah, Ibu harus tetap teduh dan tenang. Nanti Tuhan akan memberi hikmat kepada Ibu bagaimana memberkati suami. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan. Ketika diberi kesempatan untuk berdoa pribadi, sangat sulit untuk berkata-kata. Serasa sangat tidak layak untuk meminta. Ini doa pagi, kalau saya memberi kesempatan 5 menit, 6 menit, 7 menit, paling lama 10 menit doa pribadi. Caranya begini, kita harus membayangkan orang tua kita, waktu kita punya orang tua, ya, yang masih punya orang tua ya, yang sudah tidak punya orang tua, membayangkan waktu punya orang tua, bagaimana kita berdialog dengan orang tua. Bagaimana kita berdialog dengan seorang yang kita hormati, yang kita harapkan bisa memberi nasihat. Kita datang begitu, ya Tuhan. Nah ini dilatih ya. Adapun merasa tidak layak, harus mengerti bahwa Tuhan Yesus melayakkan kita, namanya membenarkan, justification. Yesus mati di kayu salib itu menebus dosa kita, membenarkan kita, walaupun kita rusak, telah melakukan banyak dosa kesalahan, Tuhan Allah Bapa menganggap kita itu sudah beres. Yang belum beres itu keadaan batin kita yang harus diperbaharui. Maka dalam doa pribadi kita minta petunjuk Bapa, apa-apa dalam diri kita yang masih rusak, yang Bapa tidak berkenan, yang menyakiti, melukai hati Allah Bapa. Nah, kita minta ampun itu. Atau saudara menyampaikan permintaan-permintaan. Nah ini memang perlu seni untuk meyakini, mempercayai bahwa Allah itu hidup. Meyakini dan mempercayai bahwa Allah itu hidup ya. Jadi Anda harus benar-benar ya, tenang dan meyakini Allah itu ada dan benar-benar hidup. Tidak usah mesti berkata-kata, kadang-kadang kita diam. Kadang-kadang kita bicara berbisik. Latih terus sampai Anda bisa. Salam Pak Eras, maaf ya, ini ada pertanyaan lagi. Mengalami Tuhan yang real itu contohnya seperti apa? Bagaimana saya bisa menjelaskan ini kalau kalau Anda tidak pernah mengalami, ya, itu sulit. Ya. Kalau saya menjelaskan bagaimana rasa kesetrum, agak sulit ya, kecuali Anda kesetrum, begitu rasanya. Allah itu tidak kelihatan. Tapi Allah bisa setrum kita. Waktu kita doa pribadi, kita menyembah Tuhan, kehadirannya itu bisa kita rasakan. Harus kita rasakan, walaupun tidak selalu. Kalaupun tidak, ya kita harus tetap percaya, karena kita tidak boleh mengandalkan perasaan kita, harus mengandalkan percaya saja. Haleluya, Bapa di surga. Yakin Allah itu hidup dan ada. Oke? Nah ini harus dialami. Yang kedua, melalui pengalaman hidup. Kejadian-kejadian yang kita alami.
pertolongan Tuhan dalam keadaan-keadaan yang kejepit, yang tersesat. Dan kita bisa mendapatkan verifikasi dari Roh Kudus. Ini loh cara Allah Bapa bekerja. Nah, pengalaman hidup yang kita alami, yang kita jalani, itu memuat manuver Allah, tindakan Allah. Dan kita meyakini Allah bertindak. Jika bukan Tuhan, tidak mungkin begini. Yang ketiga, pengalaman spektakuler. Kalau saya mengalami beberapa kali penglihatan, waktu saya sakit, kardiogram saya katanya sudah lurus, bukan katanya memang. Dokter berkata sudah lurus, saya punya pengalaman-pengalaman adikodrati. Pengalaman yang lain adalah mengusir kuasa gelap dan pengalaman-pengalaman seperti itu jarang dialami orang. Dan itu yang ketiga, tapi ini tidak mutlak. Yang pertama doa pribadi, yang kedua pengalaman hidup, yang melaluinya Anda melihat manuver-manuver tindakan Allah. Itu maksudnya. Ya, di situ Anda bisa mengerti Allah itu hidup, Allah itu hadir. Oke, yang ketiga baru spektakuler, tapi ini tidak dipaksakan karena tidak semua orang punya pengalaman ini. Ini pengalaman Tuhan secara real, ya. Bagus. Dari wanita, aku mengasihi Allah dengan sungguh. Dari mana kita bisa merasakan kalau dia tahu aku ikut merasakannya, Pak? Dari mana kita bisa merasakan kalau dia tahu atau ikut merasakannya, Pak? Ya, percaya. Pertanyaan ini menantang kamu untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, kulabuhkan rinduku di peluk hatimu, tentu kau merasa yang kurasakan. Allah itu tidak kelihatan, tetapi harus kita yakini Allah ada. Lalu Anda bisa mengalami Allah melalui tadi, baru saja saya menjelaskan, doa pribadi, stepistrum. Yang kedua pengalaman hidup, bagaimana Tuhan bermanuver, bergerak, lalu melalui pengalaman yang spektakuler, yang adikodrati. Kamu masih banyak belajar. Saya bersyukur kamu menanyakan hal ini karena kamu memiliki hati yang mengasihi Allah. Dan pasti Tuhan akan menunjukkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa untuk memberitahu kepada kamu bahwa Tuhan merasakan kamu mengasihi Dia. Ya, sampai bertemu di album yang akan datang. Tapi sebelum ini saya mengingatkan Anda mensubscribe Truth ID, menekan tanda lonceng, memberi tanda jempol bagus, ya, oke. Like, lalu ikut doa pagi jam 5 pagi. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.